Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori intertekstual. Pengertian teori intertekstual. Intertekstual merupakan kajian tentang hubungan suatu teks dengan teks yang lain karena tidak ada teks karya sastra yang begitu saja lahir, melainkan sebelumnya sudah ada karya sastra lainnya. Nurgiantoro 2050 menyatakan dengan lebih khusus bahwa kajian intertekstual merupakan usaha untuk menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya sastra sebelumnya, pada karya sastra yang muncul kemudian. Junus 1985 merumuskan hubungan intertekstualitas dalam beberapa wujud. Teks yang dimasukkan itu mungkin teks yang konkret atau mungkin teks yang abstrak. Yang penting adalah kehadiran sifatnya. Kehadiran suatu teks tertentu dalam teks lain secara fisikal. Ada petunjuk ke arah hal itu walaupun hanya disadari oleh pembaca-pembaca tertentu. Penggunaan nama tokoh yang sama, kehadiran unsur dari suatu teks dalam teks lain, jadi lebih terbatas kehadiran kebiasaan berbahasa tertentu dalam suatu teks. Keadaan ini tidak dapat dihindarkan, mungkin karena tradisi yang mendasari suatu genre. Yang hadir mungkin teks kata-kata, yaitu kata-kata atau kata-kata yang paling tidak ambigu maknanya. Atas dasar kemungkinan-kemungkinan yang menunjukkan adanya unsur-unsur intertekstualitas tersebut, makin jelaslah bahwa keberadaan suatu teks tidak dapat dilepaskan dari teks-teks lain. Hubungan intertekstualitas mungkin merujuk pada teks bahasa atau teks bukan bahasa. Prinsip intertekstualitas membawa kita untuk memandang teks-teks terdahulu sebagai sumbangan pada suatu kode yang memungkinkan efek signification pemaknaan yang bermacam-macam. Dengan demikian, intertekstualitas tidak hanya penting dalam usaha memberi interpretasi tertentu terhadap karya sastra. Lebih dari itu, intertekstualitas memainkan peran sangat penting dalam semiotik sastra. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pendekatan intertekstualitas merupakan pendekatan dalam menganalisis karya sastra yang bertujuan untuk menemukan hubungan yang bermakna antara dua teks atau lebih. Pemahaman sastra intertekstualitas hakikatnya bertujuan untuk menggali secara maksimal makna yang terkandung dalam teks dengan melihat hubungannya dengan teks lain. Mengkaji teori intertekstual pada novel Ayat-ayat Cinta dan Zikir-zikir Cinta. Tema novel Ayat-ayat Cinta religius yang berisikan ajaran-ajaran tentang kehidupan manusia untuk dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Novel Zikir-zikir Cinta religius yang berisikan ajaran kehidupan manusia sesuai dengan tuntutan agama Islam. Alur novel Ayat-ayat Cinta dan novel Zikir-zikir Cinta sama-sama menggunakan alur maju dalam penulisannya. Sudut pandang dalam kedua novel ini yaitu menggunakan sudut pandang aku, tokoh utama, sudut pandang persona ketiga dia terbatas, dia sebagai pengamat, dan sudut pandang persona ketiga dia dengan menyebut nama atau kata ganti ia, dia, dan mereka. Keterkaitan antara dua novel tersebut. Berdasarkan uraian pembahasan mengenai hubungan intertekstual, novel Ayat-ayat Cinta dan Zikir-zikir Cinta memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan yang terlihat dari segi tema, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang dan latar. Tema dalam novel Zikir-zikir Cinta memiliki kesamaan dengan tema yang terdapat pada novel Ayat-ayat Cinta. Kesamaan itu terutama pada para tokoh utama yang mengalami konflik percintaan di antara ketiganya. Masuknya Maria di tengah percintaan Fahri dan Aisyah, dan masuknya Fatimah di tengah percintaan Rusli dan Sukma. Namun, secara keseluruhan, tema novel Ayat-ayat Cinta
bertemakan religius dan berisikan ajaran-ajaran tentang kehidupan manusia untuk dapat bersikap dan bertindak dengan ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Sedangkan tema novel Zikir-Zikir Cinta bertemakan religius yang berisikan ajaran kehidupan manusia sesuai dengan agama Islam. Alur novel Zikir-Zikir Cinta menggunakan pola alur yang sama dengan pola alur ayat-ayat cinta. Pada novel ayat-ayat cinta, cerita diawali dengan pelukisan suasana latar kota, yaitu kota Kairo yang terletak di Mesir. Penggambaran kota Kairo dengan disertai pelukisan suasana kota yang begitu khas. Sama halnya dengan alur pada novel Zikir-Zikir Cinta. Cerita diawali dengan pelukisan suasana latar kampung, yaitu Kampung Kuning. Penggambaran suasana latar kampung disertai dengan pelukisan suasana Kampung Kuning yang begitu khas, serta dengan penceritaan kegiatan rutinitas masyarakat. Tahap selanjutnya, awal timbulnya konflik pada novel Ayat Cinta berawal dari pertemuan Fahri dan Aisyah di sebuah metro yang secara tidak sengaja. Keberanian Fahri yang menolong orang asing dan dari kemakian dan hinaan orang Mesir membuat Aisyah jatuh hati padanya. Secara diam-diam di sela keseringan Aisyah bertemu Fahri dengan alasan membantu Alicia, orang asing yang telah ditolong Fahri. Dan Aisyah di dalam sebuah metro tersebut membuat Aisyah tak dapat menahan gejolak asmara dalam hatinya. Begitu juga halnya dalam novel Zikir-Zikir Cinta. Timbulnya konflik berawal dari pertemuan Rusli dan Fatimah yang terjadi di rumah Fatimah sendiri, yang tidak lain adalah putri Kiai. Seringnya Fatimah menemui Rusli dalam menjalankan tugas Kiai Mahfud, membuat Fatimah jatuh hati padanya. Secara diam-diam Fatimah menyimpan rasa cintanya kepada Rusli. Pada puncak cerita, klimaks dalam novel Ayat-Ayat Cinta, konflik yang terjadi yaitu ujian-ujian yang datang dalam rumah tangga Aisyah dan Fahri, sehingga pada akhirnya Fahri masuk penjara karena tuduhan pemerkosaan terhadap Naura. Puncak konflik dalam novel Zikir-Zikir Cinta timbul setelah pernikahan Rusli dan Fatimah. Konflik yang hadir dalam cerita tergambar dari sikap Rusli yang kian hari makin dingin kepada Fatimah meskipun keduanya telah lama menikah. Bayangan Sukma seakan tak pernah hilang dari dalam diri Rusli. Pada tahap peleraian, diceritakan kebebasan Fahri setelah Maria memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi. Pada tahap ini pula diceritakan kondisi Maria yang semakin melemah. Pada novel Zikir-Zikir Cinta, tahap peleraian tergambar dari kondisi jiwa Fatimah yang kian hari tak stabil. Penyesalan Fatimah yang kian mendalam atas segala keegoan yang telah ia lakukan. Penyelesaian konflik yang terjadi dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini digambarkan dengan kematian salah satu tokoh utama. Serupa dengan penyelesaian konflik, novel Zikir-Zikir Cinta digambarkan dengan kematian tokoh utama yaitu Fatimah, Rusli, dan Sukma. Tokoh dan penokohan antara novel Ayat-Ayat Cinta dengan novel Zikir-Zikir Cinta ditemukan adanya kesamaan dan perbedaan antara kedua novel tersebut terletak pada penggambaran tiga tokoh utama yang terlibat dalam cerita tersebut. Ketiga tokoh utama digambarkan sebagai tokoh yang memiliki sifat dan latar belakang yang sama. Tokoh utama sama-sama terdiri dari satu tokoh pria dan dua tokoh wanita. Yang ketiganya adalah mengalami konflik percintaan segitiga. Selain itu juga kesamaan terletak pada jumlah tokoh. Tokoh yang terlibat dalam cerita kedua novel ini masing-masing berjumlah 34 tokoh. Perbedaan dari kedua novel ini adalah penokohan yang ditampilkan dalam bentuk yang berbeda. Karakter tokoh tambahan yang digambarkan berbeda antara novel Ayat-Ayat Cinta dan Zikir-Zikir Cinta. Tambahan novel Ayat-Ayat Cinta dan Zikir Cinta tidak ditransformasikan dalam bentuk yang sama pada novel Zikir-Zikir Cinta, khususnya pada penokohan para tokoh tambahan novel Zikir-Zikir Cinta. Novel Zikir-Zikir Cinta menggunakan sudut pandang yang sama dengan novel Ayat-Ayat Cinta, yaitu menggunakan sudut pandang aku pada tokoh utama, sudut pandang persona ketiga kedua terbatas dan dia sebagai pengamat, dan sudut pandang persona ketiga dia dengan menyebut nama atau kata ganti ia, dia, dan mereka. Adanya kesamaan sudut pandang antara novel Zikir-Zikir Cinta dan Ayat Cinta karena novel Zikir-Zikir Cinta berhipogram pada novel Ayat-Ayat Cinta. Latar dalam novel Zikir-Zikir Cinta yang berbeda dengan novel Ayat-Ayat Cinta. Latar dalam kedua novel ini meliputi latar tempat, waktu, dan sosial. Perbedaan dikarenakan perbedaan latar belakang tercipta kedua karya tersebut.
Pada novel Ayat-Ayat Cinta, Habibur Rahman lebih menekankan pada penggambaran kehidupan masyarakat Timur Tengah dengan segala kebiasaan dan budayanya, berbeda dengan gambaran yang dilakukan oleh Anum Khairul Anam dalam novel Zikir-Zikir Cinta, yang lebih menekankan pada penggambaran kebudayaan bangsa Indonesia sendiri.